Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi dan selalu sehat. Kerinduan yang luar biasa untuk mendengar firman Tuhan sangatlah terpuji bagi Allah. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, ini kami Jemaat Silo Campagaya akan mendengar firman Tuhan. Hormat dan puji hanya bagimu, karena Engkau yang mempunyai kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ampunilah kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 22. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan akan menerima kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Amin. Nah, saudara-saudara, tema kita dari bacaan ini adalah iman yang berakar. Kalau berbicara iman yang berakar, ini tentu dalam kondisi normal dan tidak normal. Artinya keadaan yang genting dan tidak genting. Iman yang berakar itu sangat jelas. Bangun pagi saja kita makan dan minum sarapan itu harus berakar di dalam iman. Artinya kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Beriman yang berakar tumbuh di tengah tantangan, tumbuh di tengah realitas pergulatan hidup setiap hari. Susah senang kita tetap berakar di dalam iman. Iman yang berakar tentu bergaul dengan Allah, selalu berdoa dan mendengar firman Allah. Nah, saudara-saudara, kita mengambil satu gambaran dari firman Allah pagi ini. Dari ayat 17 ini tentang Abraham, tentang Ishak, ya, tentang Yakub dan Yusuf. Mereka semua penuh dengan pengalaman iman. Mereka semua orang-orang yang berakar, iman yang berakar. Dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Fakta Alkitab mengatakan mereka semua percaya kepada Allah, apapun janji Allah.
ketika janji Allah menurut Abraham, menurut kita bertentangan dengan pikiran kita, sebagaimana Abraham tidak mempersoalkan ketika Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan. Ia percaya bahwa hidupnya bukan soal Ishak, tapi soal percaya kepada Allah yang memberi segala sesuatu. Nah, karena itu ia percaya pada janji Allah. Kenapa Abraham diuji Ishak? Abraham tentang Ishak. Persoalannya, apakah Abraham hanya berfokus pada pemberian Allah kepada Ishak, bukan kepada Allah? Dan disitulah sisi pandang kita kadang berbeda. Tetapi yang jelas adalah Abraham tumbuh imannya berakar pada janji Allah, tidak kendor sekalipun Tuhan meminta Ishak. Demikian juga Ishak, ya, berjuang dan dia percaya akan janji Allah. Demikian Yakub. Kita kenal Yakub, kita kenal Ishak, kita kenal juga Yusuf dalam Alkitab. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang percaya, yang patut juga menjadi teladan bagi kita. Sebagaimana Kristus menebus kita dengan perjuangan yang berat, dan ia percaya selalu setia kepada Bapa di sorga. Dan itulah iman yang ditunjukkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Yesus Kristus menyelamatkan kita, saudara-saudara. Kita harus bertumbuh, kita harus beriman dan berakar di dalam Kristus. Karena janji Allah kepada kita hidup yang kekal hanya di dalam Kristus. Dan kita pegang itu. Kita harus bertumbuh, iman kita harus berakar di dalam kepercayaan akan Kristus Tuhan. Seperti bangun pagi, sarapan, makan dan minum, menjalani kehidupan, mempunyai rencana dalam hidup hari ini, berakar dalam iman, atau iman yang berakar di dalam perjuangan hari ini. Percaya saudara-saudara, ketika kita berakar dalam iman atau iman yang berakar, akan mampu melihat persoalan hidup ini, selalu yakin Tuhan akan menolong. Sebagaimana Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Demikian kita. Terpujilah Kristus Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dalam iman yang berakar. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan di bumi maupun di sorga. Dan kami boleh menikmati pagi ini dengan firman-Mu yang penting di atas segala-galanya dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus, agar iman yang berakar itu sungguh-sungguh kami wujud nyatakan dalam pergulatan hidup hari ini. Tanpa demikian, tanpa Tuhan, maka begitu sulitnya kami untuk berakar. Biarlah kami melihat persoalan hidup, rencana hidup, menghidupi kehidupan ini hanya Tuhan, sumber kekuatan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.